Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Dan kali ini, tayangan Blitar Kangkawentar akan menyuguhkan liputan khusus produksi pembuatan permen tape, opak gambir, tas rajut, kentaki kedelai, budidaya ikan koi dan buah naga di wilayah Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Tepatnya di Dusun Jabon, Desa Selopuro, Kabupaten Blitar. UD Rukun Jaya Abadi milik Muhammad Sahri ini merupakan usaha yang bergerak pada pembuatan permen tape varian rasa. Usaha yang sudah dijalankan sejak tahun 1998 ini berawal dari potensi tape di desanya yang hanya dijual di pasaran dengan bentuk dan rasa yang biasa-biasa saja. Kemudian muncul ide kreatifnya untuk membuat permen tape varian rasa. Saya memulai usaha ini sejak tahun 1998. Awalnya saya melihat komoditi tape singkong itu di sini kok hanya di pasar aja, sehingga saya timbul pikiran bagaimana cara untuk mengembangkan atau memanfaatkan tape singkong ini supaya bisa jadi bahan yang lain atau produksi dari tape menjadi hasil makanan yang lain. Sehingga saya timbul pikiran saya ingin membuat permen tape dengan hanya modal sedikit, istilahnya tape 1 kilo, gula 1 kilo dengan kelapa 2 butir. Alhamdulillah jadi. Saya dengan istri saya bikin, terus akhirnya saya pasarkan. Ternyata di pasar ada respon bagus, akhirnya saya kembangkan sampai saat ini. Seperti inilah proses pembuatan permen tape varian rasa milik Muhammad Sahri, pemirsa. Permen tape produksi UD Rukun Jaya Abadi ini menggunakan bahan-bahan berkualitas, mulai dari tape singkongnya sendiri, kelapa segar, hingga gula yang digunakan. Maka tak heran, dengan pilihan bahan-bahan yang berkualitas ini, permen tape buatan Muhammad Sahri mampu bertahan hingga 8 bulan lamanya. Untuk pembuatan permen tape ini bahannya adalah 1 tape singkong, kedua kelapa segar, dan yang ketiga adalah gula putih. Kenapa saya memilih gula putih? Itu biar rasanya juga enak, dan tanpa pengawet pun kita sudah bisa permen tape itu sudah bisa awet sendiri. Keawetan permen tape kami bisa bertahan sampai 6-8 bulan. Tingginya permintaan konsumen akan permen tape buatan Muhammad Sahri ini, sehingga dalam satu hari ia mampu memproduksi sebanyak 60 kg.
dan dalam 1 bulan bisa memproduksi sebanyak 1 ton permen tape varian rasa di hari biasa. Sementara di hari-hari tertentu seperti momen lebaran, pesanan bisa meningkat hingga 2 atau 3 kali lipat. Saya memproduksi permen tape ini per hari bisa menghasilkan 60 kilo. Jadi kalau 1 bulan kurang lebih sekitar 9 sampai 10 kintal atau 1 ton untuk memenuhi pasar. Itu kalau hari-hari biasa. Kalau kita pas ke hari-hari lebaran itu bisa mencapai 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena dalam pemasaran kami sehari-hari ada yang Sabtu bulan minta dikirim sekali itu ada yang omsetnya 2 kintal 1 bulan, ada yang 45 kilo, ada yang 50 kilo juga. Itu bahkan ada yang 2 minggu sekali dan ada yang 1 minggu sekali juga. Jadi untuk memenuhi pasar itu kami berharap kepada pemerintah untuk memohon supaya bisa dibantu dengan alat pengaduk tadi atau tambahan untuk pengepres dan pemotongannya guna untuk memenuhi pasar kami. Proses pembuatan permen tape di UD Rukun Jaya Abadi ini masih menggunakan tungku tradisional. Tak hanya itu, proses lainnya pun seperti pengadukan bahan-bahan hingga pemotongan permen tape masih menggunakan tenaga manual. Dan proses pembuatannya itu sampai sekarang masih manual. Saya kerjakan dengan teman-teman saya, jadi tetap pakai manual dan terkendalanya adalah hanya dengan alat. Jadi untuk hal ini kalau pemerintah ingin ya bukannya ingin, pokoknya saya memohon kepada pemerintah kalau bisa kita dapat bantuan alat berupa pengaduk permen tape dan pengepresan sekaligus pemotongannya. Karena melihat pemasaran kami yang semakin lama semakin bagus, jadi istilahnya kalau saya menggunakan tenaga manual terus takutnya nanti nggak bisa memenuhi pasar. Untuk pemasarannya sendiri, selain dipasarkan di Blitar, permen tape varian rasa ini telah merambah kota-kota di Jawa Timur seperti Malang, Batu, Pandaan, Sidoarjo, Gresik, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah memasar ke luar daerah atau luar kabupaten. Dan di samping itu akhirnya saya juga karena pemasarannya bagus, saya mengajak ibu-ibu tetangga saya untuk masuk ke dalam rumah saya untuk bantu-bantu kerja di sini. Alhamdulillah juga sampai sekarang responnya bagus juga dan pasarnya sekarang sudah memasar di seluruh Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, Batu, Pandaan, Sidoarjo, Gresik, dan juga di Trenggalek dan tidak lupa di Blitar sendiri. Dengan banyaknya permintaan dan luasnya pemasaran yang dilakukan oleh Muhammad Sahri, maka tak heran jika dalam 1 bulan ia mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Jadi omset kami per bulan rata-rata yaitu 9 kintal sampai 1 ton. Kalau dirupiahkan sekitar 40 sampai 45 juta per bulan. Peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro. Hal ini juga dirasakan oleh Muhammad Sahri yang merasa sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.
selama ini perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar sudah sangat bagus, khususnya dari Dinas Koperasi dan dari Usaha Mikro Kabupaten Blitar yang sering mengadakan penyuluhan terhadap kami, dan tak lupa juga dia mengajak kami untuk dipamerkan produk kami di Kabupaten Blitar dan di daerah-daerah lainnya. Kebetulan atasan-atasan kami seperti Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini begitu luar biasa untuk mensupport kemajuan UMKM ini. Bahkan pada tahun ini sempat bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka memajukan UMKM. Bahkan untuk itu dicanangkan desa UKM yaitu di Rejaunangun yang bahkan dibantu oleh BI dalam rangka memajukan atau mempopulerkan UKM ini. Tidak hanya itu pula, beliau ini walaupun katakanlah hanya beberapa orang saja yang ngumpul, ini kena hadir, Pak. Nah, kebetulan UMKM ini salah satunya sedulur UKM ini telah membentuk koperasi. Nah, dalam pendirian koperasi ini Pak Bupati juga hadir. Nah, inilah menunjukkan bahwa beliau berdua ini sangat-sangat konsen kepada kemajuan UMKM karena disadari bahwa usaha mikro ini begitu banyak jumlahnya, dan ini tentu memerlukan perhatian yang besar. Ketika usaha mikro ini bagus, tentu masyarakat Kabupaten Blitar secara umum akan memperoleh dampak kesejahteraan yang luar biasa. Ya. Muhammad Sahri pun berharap agar usahanya terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, utamanya bantuan alat produksi. Dari itu kami mohon dukungan dari pemerintah supaya lebih ditingkatkan kembali terhadap pelaku UKM seperti saya ini, supaya UKM seperti saya ini bisa berkembang pesat dan bisa dibantu untuk peralatannya. Potensi usaha mikro lain di Kabupaten Blitar yang juga masih berada di Dusun Jabon, Desa Selopuro ini adalah usaha pembuatan opak gambir, pemirsa. Usaha milik Uswatin Nafiah ini merupakan usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2011. Mulai usaha ini, opak gambir ini sejak tahun 2011. Ini keinginan dari keluarga kami sebenarnya untuk membuat opak gambir karena memang kebutuhan ekonomi yang kemarin tuh waktu usaha sapi gagal, usaha ternak ayam juga gagal, terus karena saya punya relasi opak gambir, terus saya kok kepingin relasi saya kok teman-teman saya kok berhasil buat opak gambir, terus saya mulai usaha ini. Dan alhamdulillah ketika mulai tahun 2011 walaupun penuh perjuangan selama 4 tahun kami memulai, baru tahun kelima ini berkembang, mulai dikenal masyarakat. Dan waktu pertama kali membuat ini kami hanya satu keluarga bersama 1-2 orang tetangga. Setelah berkembang, alhamdulillah kami bisa merekrut tetangga yang lain, bahkan dari desa lain. Dalam menjalankan usaha membuat opak gambir ini, awalnya Uswatin Nafiah hanya dibantu oleh 2 karyawan. Namun, seiring berkembang usahanya ini, kini dirinya telah dibantu oleh 14 karyawan
yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Dengan banyaknya karyawan yang dimiliki, sehingga dalam sehari, Uswati Nafiah mampu memproduksi 50 kg opak gambir dan mampu meraup omset sekitar 45 juta rupiah dalam 1 bulan. Alhamdulillah sekarang pertama membuat kan hanya 2 orang, alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 14 orang teman-teman yang membantu membuat opak gambir ini. Dan setiap harinya kami bisa membuat paling sekitar 50 kilo. 50 kilo kalau 1 bulan berarti sekitar 1 ton. Dan 1 kilonya itu kami menjual dengan harga 40.000. Jadi omset kami 1 bulan antara 40 sampai 45 juta. Jika biasanya opak gambir diproduksi dengan bentuk bulat memanjang saja, namun di sini opak gambir juga dibentuk menyerupai kerucut pemirsa. Sementara itu, Uswati Nafiah telah memasarkan produk buatannya ini ke beberapa kota di Jawa Timur seperti Malang, Gresik, dan Surabaya. Pemasaran kami sementara ini masih manual karena masih agak buta dengan online. Jadi kami memasarkannya biasanya ngirimnya ke Malang, Gresik, Surabaya. Berkembang pesat usaha milik Uswati Nafiah ini juga tidak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro yang ada. Alhamdulillah selama ini Dinas Koperasi dan UKM telah membantu kami dengan baik. Bagaimana cara kami mengepak, bagaimana cara kami memasarkannya dengan baik dan lebih profesional. Ya, melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan sehingga kami bisa mengepak dengan baik seperti ini. Ya, memang dan usaha mikro di Kabupaten Blitar ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor. Ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya. Bahkan sampai ke peternakan ya, peternakan, ada pedagang kelontong, ada kaki lima dan sebagainya. Itu adalah merupakan usaha mikro. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, kemudian asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka. Satu lagi potensi usaha mikro di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
tepatnya berada di Dusun Sumberaden, Desa Meronjo. Usaha milik Rukmiati ini merupakan usaha pembuatan tas rajut, di mana tas rajut ini berbahan dasar berbagai benang, mulai dari rafia, talikur, policeri, dan juga lain sebagainya. Ini adalah usaha pembuatan tas rajut. Berupa dari benang macam-macam, mulai dari benang rafia, benang talikur, benang policeri, benang tali kolong seperti ini, terus benang apa lagi ya? Iya, macam-macam benangnya. Rukmiati atau yang lebih dikenal dengan Tina Rajut tidak hanya memproduksi berbagai tas rajut, namun juga berbagai produk lain seperti topi, dompet, boneka, dan masih banyak yang lainnya. Produksinya ada tasnya macam-macam, ada handbag, ada tas belanja, ada tas santai, dompet, topi, terus boneka, baju bayi, sepatu, topi bayi juga ada. Terus apa lagi ya? Kotak tisu, kemoceng bisa. Dalam menjalankan usahanya, Rukmiati dibantu oleh karyawan yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Sehingga secara tidak langsung, hal ini mampu menekan angka pengangguran di desanya. Tenaga kerja, ibu-ibu dari sini khususnya yang punya balita. Jadi kita itu ngomong sambil uak-uwik gitu, kita dapat uang jajan untuk anak kita. Untuk harga sendiri, Rukmiati mematok harga yang berbeda-beda, tergantung dari kerumitan dan bahan yang digunakan. Pemasarannya pun juga sudah dipasarkan secara online pemirsa. Dan dalam 1 bulan, Rukmiati mampu meraup omset sekitar 5 juta rupiah. Untuk pemasaran, ini kami biasanya ikut basar-basar, biasanya lewat Disperindak atau lewat dinas lain. Terus lewat desa kalau ada apa, terus bisa juga lewat dari mulut ke mulut, kita buka Facebook di Tina Rajutan. Terus ada lagi, mulai harga kita sangat bervariasi harganya. Kalau bahan dari rafia itu lebih murah, terus dari bahan yang lainnya mungkin seperti ini tali kolong itu lebih mahal karena teksturnya lebih mengkilat. Terus ada lagi dari talikur kecil, talikur besar, benang policeri. Harga itu tergantung dari kerumitan kita membuatnya, Mas. Mulai dari harga? Nah, mulai dari harga kecil sekali, dompet itu harga 50.000 sampai dengan harga 250.000. Sementara kita belum bisa online, Mas. Penjualan kita belum bisa online karena SDM kita, tenaga perajin kita itu semua punya balita yang masih kecil. Jadi kalau nanti ada
tawaran dari luar harus dibuatkan segini, hari ini jadi, besok dikirim, saya nggak bisa Mas. Oke. Itu untuk omset, karena kita semua masih pemula, masih mikro, jadi kira-kira 5 juta per bulan Mas. Baik Uswati Nafiah maupun Rukmiati berharap terus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, agar usaha mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Saya berharap pemerintah terus untuk lebih memperhatikan bagi kami pengusaha-pengusaha kecil rumah tangga untuk lebih meningkatkan cara pemasaran, cara pengepalan yang baik, juga bagaimana kami dapat mencari modal untuk usaha kami agar lebih luas, karena selama ini kami itu kesulitan soal modal. Dan semoga dengan acara di JTV ini kami rakyat kecil yang ingin berkembang dengan baik mendapat perhatian dari pemerintah bagaimana menggali modal yang baik dan memasarkan yang baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah membimbing kami hingga kami seperti ini. Mohon untuk kelanjutan usaha ini diperhatikan dan ditindaklanjuti terus. Semoga usaha kami segera tumbuh dan berkembang. Potensi usaha mikro lain yang dimiliki oleh Kecamatan Selopuro dan jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh daerah lain adalah adanya usaha pembuatan kentaki kedelai. Jika pada umumnya kentaki berupa ayam, namun di tangan Isnatul Khairiyah ini, kacang kedelai disulap menjadi produk yang unik, yakni kentaki kedelai. Saya memulai usaha olahan kentaki kedelai juga kacang hijau crispy kurang lebih dari tahun 2011. Awalnya sih sama suami nggak boleh, tapi saya kan melihat tetangga itu ada yang nggak kerja, nganggur. Jadi saya punya inisiatif, saya membuat olahan kentaki kedelai juga kacang hijau crispy. Sedangkan di tetangga saya kan banyak yang nanam kedelai, terutama di Blitar Selatan tuh banyak sekali yang nanam kedelai. Jadi saya punya inisiatif, selain dibuat tempe atau tahu, saya kepingin coba-coba, awalnya coba-coba memang sih, bikin olahan kentaki kedelai juga kacang hijau. Alhamdulillah sampai sekarang semakin banyak omset saya, ya selalu diminati sama konsumen. Terus banyak juga dibikin orang tuh dipakai untuk pengantinan, untuk 1000-an hari acara hajatan itu banyak alhamdulillah yang pakai itu. Tidak hanya memproduksi kentaki kedelai pemirsa, usaha dengan brand Berkah Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan juga memproduksi produk makanan olahan lain yakni kacang hijau crispy.
Dalam menjalankan usahanya, Isnatul Khairiyah dibantu oleh beberapa karyawan, di mana Isnatul Khairiyah sengaja merekrut karyawannya dari warga sekitar tempat tinggalnya. Hal ini tentu saja dapat menekan angka pengangguran di desanya. Selama proses produksi pembuatan Kentucky kedelai maupun kacang hijau crispy-nya, Isnatul Khairiyah masih menggunakan alat-alat tradisional, seperti tungku ini misalnya. Hal ini untuk mempertahankan cita rasa produk-produk olahan makanan buatannya. Adanya usaha mikro di Kabupaten Blitar ini selain untuk membangun ekonomi lokal, keberadaan usaha mikro juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar. Untuk pemasarannya sendiri, Isnatul Khairiyah telah memasarkan seluruh produknya di wilayah Jawa Timur. Dalam satu hari, Isnatul Khairiyah mampu memproduksi sebanyak 1 kuintal. Sehingga dalam 1 bulan, dirinya mampu meraup omset kurang lebih sebesar 25 juta rupiah. Produksi hari-hari sekali produksi itu 1 kintal, sedangkan 1 minggu ya 2-3 kali. Jadi omset saya 1 bulannya tuh sekitar 12 kintal. Jadi omset saya tuh keuangan masuk ke saya itu ya kurang lebih 20-25 juta. Berkembang pesat usaha milik Isnatul Khairiyah ini juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah, utamanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro yang ada. Bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini. Ini memang dari data statistik, bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus.
keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar memang sangat berpengaruh bagi perkembangan usahanya. Terbukti, berbagai dukungan pemerintah diberikan, termasuk diajak mengikuti berbagai pameran. Alhamdulillah, dukungan dari pemerintah, terutama dari Pak Lurah, Kecamatan sangat baik. Dari dukungan UMKM juga, di Pak Camat pun sama Bu Camat pernah datang ke rumah sambil memberi arahan dan bimbingan. Baik sekali Pak Camat juga Pak Lurahnya itu memberi kami bimbingan dan saran-saran dari beliau, juga dari kabupaten. Bahkan produk kami pernah diangkat menjadi produk unggulan di Kecamatan Selopuro, juga pernah dipamerkan di Pemkab Blitar. Bupati Blitar Rianto mengapresiasi pertumbuhan pelaku usaha mikro yang terus menjamur di Kabupaten Blitar. Pemerintah akan terus memantau, mengawasi, serta membina agar para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, selesai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, ya, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Maka oleh karena itu tetap kita harus semangat, dan manakala kita kompak pasti bisa. Ya. Berbicara mengenai potensi usaha mikro di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, memang tidak akan pernah ada habisnya pemirsa. Selain berbagai usaha mikro yang sudah kita bahas pada segmen-segmen sebelumnya, kali ini Kecamatan Selopuro, tepatnya di Dusun Sumberaden, Desa Meronjo, juga memiliki potensi yakni budidaya ikan koi. Dan dari perikanan, ini Meronjo juga ada kelompok koi yang sudah eksis, anggotanya sekitar 20 orang, dan kualitas koi Meronjo itu juga kualitas koi Blitar yang terkenal sampai
kemana-mana. Dan ini eksis, tiap bulan ada pertemuan dan pernah ada bantuan-bantuan dari Dinas Perikanan. Usaha budidaya ikan koi milik Usman Hadi ini sudah dirintis sejak tahun 2000 atau sekitar 17 tahun lamanya. Kapan Bapak gemar membudidayakan ikan koi? Sejak 1 April 2000. Tahun 2000 Pak ya? Betul. Apa yang mendorong Bapak usaha ini Pak? Karena ya suara hati aja lah, perasaan. Dari perasaan saya timbul saya kok melihat di sana memang di lokasi Blitar kan banyak petani koi. Jadi hal sedemikian itu mendorong saya untuk usaha koi. Dalam proses budidaya ikan-ikan koinya, Usman Hadi memiliki sebanyak kurang lebih 8 petak kolam dengan luas sekitar 1,2 hektar. Kalau dulunya memang awal mulanya beli neneran. Nah, setelah beli neneran itu saya pelihara sampai besar, akhirnya sebagian ada yang bisa pakai induk. Nah, nanti sebagian kita kan kalau indukan itu sama pejantan kalau dikawinkan sama-sama satu gen kan nggak boleh kalau menurut filosof itu ya. Nah itu akhirnya saya cari dari luar, saya dikawinkan, disilang, terus akhirnya ya beranak, nah terus ya sampai begitu pula seterusnya. Ada banyak jenis ikan koi yang dibudidaya oleh Usman Hadi pemirsa. Tak hanya itu, Usman Hadi pun juga mematok harga yang berbeda-beda untuk ikan koinya. Semua tergantung berat dari ikan koi tersebut. Dalam 1 bulan, ia mampu meraih omset hingga ratusan juta rupiah. Kalau ikan bagus memang ya maksimal bisa sampai ukuran 40-50 cm kalau ikan bagus, kualitas bagus. Tapi kalau ikan yang biasa-biasa yang pasarnya ya masih kecil-kecil dijual. Harganya berapa Pak kalau indukan yang bagus? Indukan ya bisa sampai 6-7 juta. Jenis kuahako ada, sanke ada, susui, asagi, koromo, kucako, matsuba, uchiba. Omset saya ya kalau sekali panen kalau nggak ada halangan ya bisa 150 sampai 200 juta. Saat panen, Usman Hadi lebih banyak memerlukan pegawai atau tenaga kerja yang akan melakukan tugas berbeda-beda. Tenaga kerjanya ini berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Ya, kalau pas lagi ngambil ya butuh pekerja sekitar 8 sampai 10 orang. Seperti ini Pak ya, ya. Orang ini Pak ya. Mereka tugasnya apa saja Pak? Bapak? Ya ada yang nangkep, ada yang apa itu ngasih maksudnya ya kalau ngasih makan ya. Terus ada yang waktu yang butuh banyak orang itu yang nangkepnya itu. Nangkep terus nyeleksi, ya seleksi kan kita butuh 2-3 orang. Dengan omset yang cukup tinggi, tak heran jika pembeli ikan-ikan koi hasil budidayanya berasal dari kota-kota besar bahkan hingga ke luar Pulau Jawa. Pak, ini pembeli ikan Bapaknya kebanyakan dari mana Pak? Jakarta, di Surabaya, Bandung, dari Kalimantan juga ada pernah datang, Bali.
Bapak jual ikan pernah harga tertinggi berapa ini Pak? Tertinggi harga ya 7 juta. 7 juta. Masih berada di Desa Meronjo, namun kali ini berbeda dusun. Selain budidaya ikan koi, masyarakat Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, juga ada loh yang membudidayakan buah naga. Tepatnya berada di Dusun Kebonsari. Buah naga ini ada satu kampung yang di kampung Dusun Kebonsari ini mayoritas lahannya kita manfaatkan sebagai lahan kebun naga, sehingga kebun naga ini kebetulan yang di asetnya tanah desa. Ini saya suruh ngerjakan kelompok budidaya, kelompok masyarakat budidaya buah naga, dan ini alhamdulillah seperti diketahui sudah mulai berbunga. Insya Allah ini panjenengan sekitar bulan Januari sudah bisa kunjung ke Meronjo untuk wisata petik buah naga. Kami menanam buah naga sekitar 4 tahun yang lalu. Apa yang mendorong Bapak menanam ini? Mulanya banyak warga, terutama Desa Meronjo, umumnya Kabupaten Blitar itu dalam mengonsumsi buah naga itu sangat sulit, Mas. Akhirnya saya pribadi mencoba untuk mengembangkan atau menanam buah naga di sini. Ternyata cocok. Mulanya kita nanam sedikit di sekitar rumah, ternyata hasilnya menjanjikan dan cocok. Akhirnya kami dan teman-teman berusaha untuk mengembangkan di sini. Bagus Mas hasilnya di sini. Tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, namun tak jarang para petani buah naga Desa Meronjo ini menjualnya dalam bentuk lain seperti sirup buah naga. Tak hanya itu, harga jual buah naga pun dipatok sekitar Rp8.000 per 1 kilogramnya. Cukup terjangkau bukan? Untuk harga buah naga sendiri per kilo berapa sekarang Pak? Untuk harga waktu musim gini Mas, kisaran antara 6 sampai 8.000 per kilonya Pak? Iya, per kilo. Untuk satu pohon ini terdiri dari berapa batang nih? Satu tiang pohon, satu penyangga itu 4 benih, 4 pohon. Itu bisa keluar berapa kilo Pak? Kisaran kalau satu musim itu ya bisa 10 kilo sampai 15 kilo satu musim. Ya. Pada umumnya kami menjual dalam bentuk buah segar ke pengecer tepi jalan itu Mas. Tapi ada beberapa masyarakat yang kreatif menciptakan sirup dari buah naga Mas. Ini sudah kami pasarkan di beberapa toko di sekitar Desa Meronjo. Dalam 1 bulan, Imam Bukhari rata-rata mampu meraup omset 20 hingga 30 juta rupiah. Minimal untuk percengkal 100 itu ya antara 20 sampai 30 juta Pak. Gitu. Itu kalau kami meniru dari kabupaten lain, terutama kiblat kami kan ada di Banyuwangi. Itu ada produksi non musim Mas, pakai eksploitasi lampu, ternyata itu hasilnya lebih bagus lagi. Cuma awalnya untuk pengadaan lampu memang agak mahal. Banyaknya usaha mikro milik masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar tentu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terlebih dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, maupun dari pemerintah Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro. Jadi saya mendorong sekali atau mengapresiasi sangat tinggi terhadap tayangan CTV dalam acara Blitar Kawantara ini, karena usaha mikro ini akan semakin semangat, semakin giat dan meningkatkan produksi maupun kualitasnya, karena dengan
adanya acara ini, maka sadar langsung bahwa usaha mikro ini akan memperoleh kualitas promosi yang luar biasa. Tidak hanya di seantero Blitar, tapi bahkan secara regional bahkan nasional. Ini akan menjadikan usaha mikro produk-produknya ini dikenal secara nasional, sehingga akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka mendorong produk ini terus untuk meningkatkan produksinya dan tentu meningkatkan kualitasnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah membantu kami lewat Dinas Koperasi dan UKM, sehingga bisa menambah ilmu-ilmu yang ada di kelompok-kelompok, terutama kelompok rajut tadi. Itu sudah beberapa kali ikut pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Blitar. Kini, keberadaan usaha mikro Kabupaten Blitar harus terus menggali inovasi serta meningkatkan kualitas produknya. Karena saat ini mereka telah bersaing dengan pangsa global masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam hal ini pun pemerintah Kabupaten Blitar tentunya tidak mau tinggal diam dan akan terus melakukan pembinaan baik sumber daya manusianya, kemasan, kualitas produk serta pemasaran, baik melalui pameran-pameran maupun media sosial. Sukses usaha pembuatan permen tape, sukses usaha pembuatan opak gambir dan tas rajut, sukses usaha pembuatan kentaki kedelai, sukses usaha budidaya ikan koi dan buah naga, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Slogan-slogan kita, jargon kita, ayo bela dan beli produk Blitar, terus kita gaungkan. Siapapun yang merasa orang Blitar, baik yang sekarang masih domisili di Blitar maupun di rantau, itu merasa memiliki Blitar, makanya dengan jargon ayo bela dan beli produk Blitar. Ya, kita kompak bisa. Ya pemirsa, demikian liputan khusus usaha mikro di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Semoga dengan tayangan ini, masyarakat luas akan banyak mengetahui produk unggulan Kabupaten Blitar. Dan para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar diharapkan lebih kreatif agar mampu meningkatkan pangsa pasaran. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.